Kalau gurunya nggak bahagia, bagaimana mau menciptakan generasi yang luar biasa? Setuju? Setuju. Dan ada pertanyaan kalian. Setuju tidak setuju? Jawab itu saja ya. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju ya? Lihat nanti materi selanjutnya. Tidak setuju Mbak Ira? Tidak. Hanya Mbak Ira aja yang tidak setuju. Dua. Siapa lagi yang tidak setuju? Tidak. Oke, nanti kita lihat materi selanjutnya. Terus kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Oke, ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju? Setuju semua. Oke. Ini nanti kalian lihat materinya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju ya? Setuju apa enggak? Setuju. Oh, setuju tapi jangan terlalu sering. Oke. Jadi hari ini saya akan memberikan kalian 5 materi. 5 materi yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini restitusi kalau sudah mendengar apa belum? Ini ya. Ya, kalau hukuman, penghargaan, ya. Kemudian keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar? Belum. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Ini materi yang pertama yaitu disiplin positif dan mulai-mulai kebajikan yang universal. Apakah disiplin ini? Kita cek dulu, kita tes dulu. Kita tes dulu ya. Coba kalian kita lihat. Ada A dan B. Nanti kalian merasakan ya. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, kemudian tuliskan suatu benda atau apapun yang ada di kertas itu yang sangat berharga untuk Anda. Tulisan tersebut. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Kemudian genggam kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, jadi kepala kertasnya tersebut. Kemudian teman Anda B mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara. Boleh dari merayu, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja supaya kepala tersebut dapat dibuka. Silakan kalian praktekkan sebelah kanan yang A, sebelah kiri yang B. Berarti yang menulis yang sebelah kanan. Kanan ini. Ya, dua-dua. Ayo cari kertas.
Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu motivasi bentuk dari sendiri dibangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang dikejar. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau sudah datang pagi karena terpaksaan akhirnya tidak nyaman. Tapi kalau itu dari diri kalian sendiri pasti akan menjadi sesuatu yang baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil derajat manusia. Silakan menyanyikan, bisa? Bisa. Oh, 1, 2, 3. Siapa yang mau video? Yang HP-nya record, bisa rekordannya. Gantian. Kita ke materi yang pertanyaan pemain tadi, yaitu motivasi, hubungan, pembagian, dan restitusi. Itu ya. Kita lihat dulu. Motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi kalau apa yang saya tidak melakukan itu, maka ada yang terjadi, yaitu saya akan mendapatkan hubungan. Itu motivasi eksternal. Jadi ketika kalian datang pagi, kalian tidak dari diri kalian sendiri karena kalian takut dihukum, takut apa, takut itulah itu namanya motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal lainnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ternyata itu juga perlu kalian berbuat baik supaya kalian, contohnya kalian memakai helm supaya tidak ditilang, itu termasuk motivasi eksternal. Kalau internal gimana? Nah, betul, keselamatan. Saya memakai helm supaya saya tidak kecelakaan, tidak apa, kepala saya aman. Untuk keselamatan itu namanya motivasi internal atau instinktif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Gitu. Kemudian merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bukan saya, bukan orang lain yang akan memerintah kalian, tapi diri kalian sendiri. Itu kalian sudah merdeka. Kalau kalian masih sering diperintah, kalian masih sering harus mendapatkan suatu motivasi dari orang lain, itu berarti kalian belum merdeka. Nih, yang tadi dihukum oleh penghargaan, kalian lihat penghargaan itu ternyata dapat menurunkan kualitas karena kalian ingin berkembang, ternyata hanya ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, berapa dari itu? Ayo menurut kalian, silahkan keluarkan ide kalian. Terus nih, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi internal karena kalian ingin dihargai, ingin diberikan suatu reward, jadi kalian melakukan sesuatu yang baik. Kemudian ini tentang apresiasi. Jadi kalian itu kan dulu TK harus sering memberikan apresiasi, bukan atau reward, bukan hadiah atau lain sebagainya. Jadi memberikan apresiasi itu juga dalam beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, jadi sesuatu yang istimewa. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Mungkin di sini nanti di luar saya dikasih apa luar biasa, itu secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Gak kira ini, oh ini luar biasa. Itu namanya pengakuan atau apresiasi kepada semua murid. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini kalian lakukan saat kalian berada di kelas, ya, paham ya?
kerjaan. Ini untuk pengakuannya ya. Pembukuannya kemarin saya perhatikan, kemudian mulai dibacakannya. Perasaan saat ini besar sekali. Situasi ya saat apa gitu. Ini contoh kata-kata apresiasi atau pengakuan. Ini dapat kalian contoh untuk murid-murid kalian. Kemudian ini tolong dijawab. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 13 kali karena menggunakan tidak menggunakan masker. Ya, tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, yang nomor 4. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat ya jawabannya. Nah, jadi konsekuensi itu kalau kalian melakukan kesalahan, hukumannya itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Nah, yang nomor 1, mencatat sampai 100 kali itu menyakitkan apa enggak? Dinamakan buku hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu menyakitkan. Kemudian push up itu juga hukuman. Kalau mengganti kertas tugas teman itu berat konsekuensi karena dia menggantikan dan dia tidak mendapatkan sesuatu yang menyakiti dirinya sendiri. Namanya konsekuensi. Kemudian membersihkan
secara fisik, secara verbal dan lain sebagainya. Jadi sampai saat ini saya pun teringat. Makanya saya kalau sama murid itu, walaupun saya tidak bisa lurus mengajar seperti yang dipraktekkan kalian, yang penting saya tidak pernah membuli secara fisik, secara verbal, saya tidak pernah mencubit, menghardik atau menggetak ya. Saya tidak pernah. Yang penting saya itu tidak ada masalah dengan murid, dengan orang tua murid. Entah bagaimana cara kita tujuan pembelajarannya berhasil, ya kita sesuaikan. Yang penting kita tidak ada masalah. Yang penting kita terus belajar. Terus ini lagi, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Benar? Benar apa enggak? Kalian dihukum misalnya kalian disuruh hukuman yang memalukan. Kalian ditaruh, misalnya saya taruh di depan dosen tulisan saya terlambat. Kalian malu nggak misalnya taruh di depan lapangan? Malu kan? Kalian besoknya mau sekolah apa enggak? Enggak bisa. Nah, ya itu. Kemudian yang paling terakhir ini, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Nah, ini sering terjadi untuk guru. Kalau TK enggak sampai segini ya, TK mungkin secara berbahasa saja. Ya, SMP, SMA ini ya. Ternyata guru penggerak saya dampingi juga banyak yang dari SMP, SMA ternyata banyak melakukan yang namanya kesalahan seperti ini. Kemudian ini restitusi. Apa sih restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahan, bukan langsung menghukum, bukan langsung diberikan konsekuensi. Tidak, ini namanya restitusi. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi itu ada pada yang terakhir ini, yaitu kalau ini diberikan kesempatan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tidak malu dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Pernah nggak teman kalian pada waktu kalian SMA sering tidak masuk sekolah? Itu atau gini aja, pernah nggak teman kalian itu pada waktu sekolah dia suka jahil teman-temannya? Itu oh Mbak Bella ya. Itu kalau ditanya itu jangan langsung wah kamu ini anak yang jahil, kamu jangan gitu, tapi dicari dulu masalahnya, dicari solusi kenapa sih anak ini kok kayak gini. Jadi ini tugasnya seorang guru. Ini kelihatan kan hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi kan hukuman, konsekuensi saja, sekarang tambah restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, ya harus dikasih pilihan. Misalnya kamu sudah datang terlambat ke sekolah, mau dikasih hukuman lagi atau dikasih hukuman yang lainnya. Kemudian dicari juga solusinya. Kemudian kalau restitusi itu kalau hukuman sama kondisi tidak nyaman, kalau restitusi itu menguatkan anak. Jadi ini sebenarnya tugas guru BK. Tapi sekarang guru BK itu karena ada program berbulan, jadi guru BK itu sudah disamakan, bukan disamakan, maksudnya tugasnya guru BK bisa kita ambil alih kalau kita paham tentang segitiga restitusi. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian ini kalian lihat restitusi kata-katanya baik semua kan, tidak ada yang menyakitkan. Nah, inilah makanya budaya positif ini termasuk restitusi. 9 ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan ya. Jadi kalian menawarkan diri atau
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa? Keselamatan. Tapi penjagaan kita untuk apa? Biar tidak kebakaran. Ini kalau ini dijadikan peraturan, kalian pasti bukan untuk keselamatan, tapi supaya tidak ditilang. Makanya kalian harus punya yang namanya sebuah keyakinan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Kalau peraturan ini kenapa harus ini? Supaya kalau kalian di luar, supaya kalian tidak mendapatkan sanksi, ya. Karena kalau kalian KDS, kalau di KDS kalian tidak mencuci tangan, tidak menggunakan masker, kalian akan mendapatkan denda, ya kan? Kalian nggak boleh masuk. Tapi kalau ini dijadikan keyakinan, alasannya apa? Kesehatan. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau peraturan kenapa ya? Misalnya kalau ini mungkin kalau ini jadi keyakinan bisa diperhatikan, tapi kalau peraturan kenapa? Dan bisa masuk nanti kalau ya mungkin kita akan mungkin kalau di kelas mendapatkan hukuman ada SMP SMA gitu ya. Jadi untuk mendukung motivasi dari internal ini kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi daripada kalian mengikuti peraturan-peraturan, kalian tanamkan diri dulu dalam artian ini keyakinan yang harus saya taati karena ini. Ini dinamakan budaya positif. Budaya positif itu awalnya adalah peraturan kelas. Peraturan tadi ya, kalau sudah peraturan tadi kalian jadikan keyakinan kelas, maka akan lebih luas lagi. Setelah peraturan kelas, oke, keyakinan kelas, oke, jadilah sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan menjadi budaya positif. Budaya positif ini harus kita ciptakan di sekolah kita. Jadi ini kalau benar-benar berat, kalian tidak akan paham materi ini. Ya, materi ini hanya didapatkan oleh guru penggerak. Itu kan ada pendidikan guru penggerak, ada kan logonya. Nah, jadi kalau kalian bisa menciptakan budaya positif di kelas, kalau contohnya keyakinan kelas yang ada di murid kalian apa contohnya? Ini yang membuat keyakinan kelas itu kalau di TK bukan gurunya, tapi kita kolaborasi dengan murid kita. Mungkin pertama peraturan, guru punya peraturannya enaknya apa ya? Ayo kita buat bersama-sama. Ada yang bilang, Bu, nggak boleh pukul temennya. Kalian catat atau kalian coba supaya benar. Ada lagi mobil yang usul, tidak boleh mencoret-coret tembok. Contohnya lagi apa kalau anak TK? Tidak boleh sama sembarangan. Peraturan-peraturan kecil itu kalian ciptakan bersama guru kalian dengan cara berkolaborasi bukan gurunya. Kalau guru punya peraturan ini, kalian harus begini. Itu namanya gurunya yang membuat. Tapi kalau anak TK sendiri yang membuat. Kalau sudah peraturan kelas itu diciptakan, jadikanlah sebuah keyakinan, tanamkan pada diri murid kalian. Itu. Ini coba kalian tebak. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yuk, yang mana yang keyakinan? Yang sebelah sana, yang sebelah selatan
Yuk, yang mana? Yang kanan. Kenapa kalian bisa bilang yang kanan yang kesepakatan kelas? Yang kanan kelas? Nah, satu ya. Ini kan peraturan yang sebelah sana keyakinan. Kalau peraturan kalau dibalikan, selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Jangan ganggu orang lain. Jadi sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilakukan kekerasan, kemudian dalam menggunakan narkoba, kemudian atau menggunakan menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah peraturan. Kalau yang keyakinan bagaimana? Jadi menghormati menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, menghormati orang sahabat. Berarti jawaban yang ini tadi yang mana? Ini sebenarnya sama. Ini peraturan ini dijadikan keyakinan. Kalau kata-katanya seperti ini, tapi ini nanti dijadikan sebuah keyakinan. Kalau ini kesepakatan rasakan itu dan saling menyayangi, itu bukan keyakinan. Kenapa? Ya udah bisa menjelaskan. Karena saling menyayangi itu tidak perlu dijadikan keyakinan. Karena kita punya dari diri kita sendiri. Oh saya sayang dulu. Oh ini saya sayang sama teman. Kemudian kami murid yang semangat belajar ini kalau tidak dimotivasi juga tidak akan bisa. Sudah tahu jawabannya? Nah, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Makan minum, pilih, jalan-jalan. Kemudian apa lagi? Punya uang yang banyak, punya mobil, punya rumah. Itu. Nih, kita coba. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah kaki, sayang, dari siapa ya? Dari orang sekitar ini kalau Mbak Ira dari siapa kasih sayang Mbak Ira? Dari sampan? Oh dari orang tua. Kemudian kemaslahatan terhadap siapa? Diri sendiri. Jangan membasahi orang lain. Kemudian kesenangan itu berasal dari mana? Ya dari kalian sendiri yang menciptakan. Kemudian kebebasan, kalian butuh kebebasan apa enggak? Ya, adakah orang tua yang masih terlalu mengekang kalian? Ada. Kemudian yang paling penting adalah bertahan hidup dengan cara apa? Bertahan hidup. Ini nanti saya tanya 5 posisi kontrol. Ini kalian tanya selama ini kalian jadi apa selama menjadi guru? Kelihatan kan ya? Sebagai pembuku, pembuat latar skala, teman, pemantau atau manajer. Ayo, kalian selama ini jadi yang mana? Perhatikan ya, perhatikan satu persatu. Gurunya dibuat menghadik, menunjuk, menyindir, menyakiti. Itu sebagai pembuku. Kalau pembuat latar skala, berceramah, kamu ini kok begini, nanti kayak gini, ibu sangat kecewa itu. Kalau teman membuatkan alasan-alasan muridnya, jadi ini seperti kayak kita sharing. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur, oh kalau kesalahan yang kayak gini nanti
seperti ini sudah masuk ke sesuatu yang apa ya, kayak yang ekstrim atau belum. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi tanya kenapa, alasannya itu apa gitu. Kemudian ini kata-katanya kan dijelaskan. Ini kata-katanya yang sebagai untuk menyaksikan, sebagai pembatasan besar juga sedikit menyaksikan. Untuk teman, ya kalian tahu sendiri. Ayolah lakukan bunyi ibu. Kalau untuk anak TK gimana ya, kalau bagian rumah itu kamu pembahasannya sama ibu, mungkin dari ibu ya. Kalau kamu untuk temennya nanti ibu dipanggil orang tua si A gitu. Kemudian kalau pemantau itu peraturannya itu langsung ditanyakan. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi diberikan pilihan, berikan solusi terkait dengan masalahnya. Kemudian hasilnya, kalau membuku itu anak akan lebih memberontak. Kalau pembuat bersalah, berbohong. Kalau memang itu tergantung nantinya. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi penguatan dari. Jadi manajer itu sudah masuk keyakinan. Kemudian dampak kita ya. Dampak pada murid itu kalau sebagai pemburu lebih sering mengulangi kesalahan. Kalian dulu pada saat sekolah kalau ada teman yang nakal itu aja atau ganti lagi. Ketika ada ini, kalau misalnya yang sering mendapatkan hukuman Mbak Bella, itu Mbak Bella tuh sering mendapatkan hukuman tuh lebih sering terus. Enggak. Semua kalau gimana? Kayak tadi dibandingkan hari ini dia paling aktif, besok dia. Tapi lebih sering itu aja kan? Ya, terkadang anak yang ada itu. Padahal sudah dihukum kan ya? Padahal sudah dihukum. Mengulangi lagi karena mungkin dia suka. Kemudian kalau buat rasa bersalah itu dia akan berdiam diri. Kalau teman itu tidak mandiri. Kalau pemantau itu mesti beratkan pada saksi atau bagian tubuhnya. Kalau manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi selama ini kalian jadi yang mana? Jadi teman. Nah, ini yang paling penting. Kalian itu harus menjadi manajer. Ya, kalau ada anak kita juga banyak kan yang jahil, suka lempar-lempar, pukul muridnya karena bicara sengaja gitu ada kita kalian. Ya, jadi kalian tidak boleh menjadi pendukung pemberantasan kesalahan. Ternyata selama ini saya juga mengajar dari dulu sudah 13 tahun, ternyata juga banyak salahnya. Walaupun saya mendukung bukan dengan cara menunjuk, menghargai dan sebagainya, mungkin saya akan begini. Kalau kamu terus begini, nanti kalau jalan-jalan kamu nggak diajak, itu termasuk apa kira-kira? Ngancam. Ngancam nggak ada di sini, ayo. Hukum pemberantasan bersalah teman pemantau atau manajer. Biasanya kalian gitu nggak? Daripada kalian naik tangan, nanti kalau kamu gini, guru punya ini kamu nggak guru kasih. Ada pengancam, ayo. Coba. Pembuat nasi pembuat rasa bersalah. Kan dia rasa bersalah kan tadi seharusnya dia nggak nakal ya. Dan yang dapatnya dia. Manajer itu harus banyak pilihan-pilihannya, ya. Terus ini siapa yang mengatakan saya kecewa sekali sama kamu? Jadi dia adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Hukum. Ayolah kakak demi ibu, teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang ini? Nah, berarti siapa tadi saya yang bisa cerita?
paling tidak kalian menjadi pemanfaat. Jadi jangan jadi pendukung yang merasa bersalah atau teman. Paling tidak yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini adalah pemantau dan juga manajer. Kemudian ini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah ketika seseorang punya salah, murid kita salah, kita harus menggunakan rumus segitiga restitusi, yaitu yang pertama ini menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Ini contoh pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Kalian bisa bacakan dari belakang. Jadi ketika kalian di sini ada nggak yang jadi guru les yang jenjang lebih atas? SD. Nah, kalau guru lesnya mungkin cukup kegiatan materi saja. Mungkin ini juga bisa kalian terapkan jika menurut kalian itu sedikit keluar jalur. Jadi menggunakan rumus segitiga restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya kenapa memukul temannya, misalnya secara sehat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya kamu butuh apa, kalau sampai pukul temannya atau merebut punya temannya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelasnya disebutkan lagi, diulang lagi. Jadi anaknya nanti, oh iya ibu udah boleh mukul temannya gitu. Kemudian kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas dengan 2 pertanyaan ini. Ya, karena seorang guru juga guru yang sempurna pasti pada waktu sekolahnya juga melakukan kesalahan. Ini juga menstabilkan identitas ya. Ini menstabilkan identitas yaitu gurunya itu berkata. Jadi jika ada anak yang mengalami masalah, dia menjadi anak yang kurang nakal, teman-temannya dan lain sebagainya, kalian bukan dulu anak tersebut. Jangan langsung dihukum, dibentak dan lain sebagainya. Tapi kalian tanya hal ini. Kalian bilang kata-kata ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menurut apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jika ada anak yang tiba-tiba memukul temannya, mencoba mensobek, intinya anak yang jahil gitu ya. Jadi kalian dudukkan dulu, kalian tanya-tanya seperti kalimat ini tapi dengan menggunakan bahasa kalian. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya. Jadi ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, misalnya tadi dia memukul temannya dengan menggunakan tangan, tapi kemudian dia bisa melakukannya dengan hal lebih buruk dengan menggunakan alat memukul atau lain sebagainya. Kemudian ditanya dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini kan kadang ada, tiba-tiba anak memukul, tapi guru itu tersebut nggak tahu dulu awal mulai kenapa. Padahal anaknya dulu yang dipukul oleh temannya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Jadi setelah yang pertama tentang menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kesepakatan kelasnya tadi, keyakinan kelasnya tadi, peraturan kelasnya tadi kita sebutkan lagi nilai-nilai apa yang kita percaya di kelas ini, kemudian
Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Tuh. Terus ini penting kalian ucapkan ketika itu diri sendiri kalian juga ingin atau untuk murid-murid kalian supaya kembali ke tujuan semula. Pertanyaan-pertanyaan ini dilakukan oleh seorang pemantau atau seorang manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan dengan menjadi anak unggul? Gitu. Apakah kamu bisa melakukan kegiatan perilaku saat kamu menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan ini, saya yakin jawabannya anak itu walaupun masih TK itu dia bisa menjawab seperti ini. Karena kalian juga lihat di YouTube tentang segitiga restitusi untuk anak TK. Ini banyak sekali. Jadi gurunya itu wawancara jika anak tersebut membuat kesalahan, gurunya akan melakukan segitiga restitusi. Ya. Dan kita bagi hal baru apa yang merubah paradigma atau pikiran saya yang saya dapatkan. Apa kira-kira terkait dengan materi mulai dari disiplin sampai segitiga restitusi. Mengubah paradigma atau pikiran saya yang mindset kalian setelah kalian mendapatkan materi ini apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Atau kalian udah paham tentang materi ini? Paradigma itu kan mindset atau pikiran. Ada enggak merubah? Oh ternyata mungkin dulu kalian itu sebagai seorang penghukum, sebagai seorang teman, akhirnya setelah mendapatkan materi ini, oh ternyata seorang penghukum itu ternyata salah besar, tidak membuat anak lebih disiplin seperti pertanyaan pertama tadi. Nah, kira-kira berubah kan enggak ini setelah mendapatkan materi ini? Ya, ternyata sebagai penghukum itu tidak baik ketika mendisiplinkan anak. Apa ya, ini tadi ya belum materinya yang dari semester 3. Nah ini hukuman itu ternyata tidak dapat mendisiplinkan anak. Jadi kalau sekarang jawabannya gimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ada? Tadi kalian jawabnya apa? Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, hukuman itu tetap berat, ya, meskipun positif. Iya, tapi tetap menyakitkan kan? Iya. Nah, kemudian memberi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi kalian jawabnya apa? Setuju atau tidak setuju? Setuju kan? Jadi sesuai dengan refleksi kita hari ini, setelah kalian mendapatkan materi ini, ternyata merubah paradigma atau mindset kalian tentang seorang penghukum, pembenaran bersalah, dan juga seorang yang tentang disiplin. Kemudian ini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan barusan mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, motivasi yang dalam diri sendiri tadi tentang keyakinan. Apa perasaan kalian? Bingung? Ya sangat sadar. Ternyata bisa yang salah. Kemudian ini peran kampung. Ini peran kampung itu peran kalian sebagai pendidik. Seperti apa yang telah dilakukan selama mengikuti ini. Ternyata banyak yang tidak sesuai. Kemudian saya menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti
menjaga